Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dibaca bersama-sama babnya itu, matanya babu. Belum ketemu, buka dulu, dipersiapkan. Udah ketemu belum? Ya, bareng-bareng. Kita lanjutkan poin yang ke-8. Ats-tsaminah, yang ke-8. Hadhil qissah al-'azimah. Ini adalah kisah yang agung. Wa hiya qissatul dzubab, yaitu kisah lalat. Maksudnya kisah lalat di sini, seekor lalat bisa menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga dan bisa menjadikan sebab seseorang masuk neraka. Maksudnya di sini hal sepele. Lalat itu kan sangat sepele. Ya, lalat itu sangat sepele dan sangat rendah menurut pandangan manusia karena mengganggu, mengotori, membawa penyakit dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan at-tasi'ah yang ke-9, kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalik adz-dzubab. Yang ke-9, keberadaan orang yang berkurban untuk berhala tersebut dengan lalat tadi, ya. Kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalik adz-dzubab, keberadaan dia masuk neraka dengan sebab lalat itu tadi. Alladzi lam yaqsudhu, yang dia tidak niatkan. Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Dia kerjakan ini karena ingin terbebas dari kejelekannya. Paham enggak? Paham enggak? Jadi gini, yang masuk neraka itu, ya, enak ya, keliti ya. Jadi yang masuk neraka ini kok itu niatnya itu supaya apa? Bisa selamat. Karena kalau nggak mau berkurban akan dipenggal. Kalau mau nggak berkurban, yaitu menyembeli, ya, menyembeli sesuatu untuk berhalanya tadi, dia akan dipenggal. Maka sebagai manusia normal dia akan berpikir dipenggal itu ngeri gitu. Menyembelih
lalat, ya kan, untuk berhala yang tadi itu sepele. Udah selesai. Kenapa harus mati kalau ini aja bisa? Akhirnya dilakukan menyembelih apa? Lalat. Menyembelih lalat untuk berhalanya orang tadi, akhirnya dia selamat. Berarti di sini tidak ada niatan apa-apa nih. Niatannya cuma hanya biar selamat. Tetapi oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Sebabnya kenapa? Kok dimasukkan dalam neraka? Karena di sini adanya takdim kepada selain Allah, sehingga melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Sedangkan sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdim, pengagungan, pemuliaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal fi'luhu takhallusan min syarihi. Bahkan dia niatnya hanya ya takhallusan, melepaskan diri dari kejelekan kaum tersebut. Maka di sini ya, ini kalau kita lihat di sini juga orang ini teledor ya. Di samping dia sudah melakukan ya kurban walaupun dengan alat untuk berhala tadi, orang ini teledor. Teledornya dari sisi mana? Dari sisi dalam perjalanan hidupnya dia tidak kemudian bertaubat, istighfar atau minta ampun ya dari perkara yang dia lakukan. Itu enggak, dia udah lupa gitu aja. Ya setelah korban itu. Sampai akhirnya datang ajalnya dan mati dia seperti itu. Nah, ini bahayanya orang enggak kontrol dengan amalan-amalan yang tercecer karena menganggapnya ringan. Ya karena menganggapnya apa? Ringan, sehingga mati belum bertobat masukkan neraka oleh Allah SWT. Berikutnya al-ashirah yang 10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Yang ke-10 ya, ma'rifatu qadri syirki, mengenal kedudukan syirik fi qulubil mu'minin, di hatinya kaum mukminin. Jadi kedudukan syirik di hati kaum mukminin ternyata apa? Kecil. Ya, ini bagi berarti ini misalnya ya. Ma'rifatu qadril musyrikin fi qulubil mu'minin. Mengenal kedudukan syirik di hati kaum mukminin. Kaifa sabara dzalika 'alal qatli. Bagaimana dia sabar untuk sampai dibunuh, walam yuwafiquhum ala talabatihim, dan tidak mengiyakan atas permintaan mereka. Ini berarti kisah yang satu orang lagi. Yang orang lagi ini ya, dia tetap memandang syirik gitu. Enggak boleh. Dia memandang bahwasanya siksa manusia itu lebih ringan dan siksa manusia itu terbatas. Siksa manusia apa? Kok siksa manusia lebih apa? Ringan dan terbatas. Terbatas pada apa, kok? Terbatas pada apa, manusia siksanya? Terbatas pada apa, bro? Siksa manusia itu lebih ringan dan terbatas. Terbatas pada apa, Abu Rafi? Iya, terbatas pada waktu, betul. Terbatas pada apa? Tatkala sudah mati, coba. Kalau sudah mati selesai. Ini kalau mati, ya. Kalau nggak mati, lagi sakit sekali luar biasa, tertidur, sakitnya kerasa hilang, ketakutan yang luar biasa, tidur, masih takut, tidak, gitu. Jadi terbatas. Sedangkan pada kehidupan akhirat siksanya nggak terbatas, karena nggak ada mati, nggak ada tidur dan sebagainya. Sebagaimana kenikmatan dunia juga apa? Terbatas, ya. Lagi enak-enaknya makan bakso, tiba-tiba langsung ngantuk blek gitu. Masih merasakan nikmatnya makan bakso waktu itu pas tidur pulas? Tidak. Makanya nanti di surga itu tidak ada tidur, Abu Rafi. Kenapa tidak ada tidur, Abu Rafi? Adanya kenikmatan. Ya, karena tidur itu akhul maut. Tidur itu akhul maut, sedangkan maut itu
ini tidak sempurna ya, dalam kehidupan itu tidak sempurna, kelemahan ya. Sehingga temannya yang tidak sempurna pun jadi tidak ada, sehingga tidak tidur. Ya, tapi tidak capek. Karena memang tidak butuh tidur, ya, tidak butuh tidur. Ya, tidak ada dengki dan seterusnya. Jadi di sini akhirnya orang itu memilih untuk dipenggal. Lebih baik mati daripada syirik. Lebih baik mati daripada syirik. Kalau di masa kita ini kalau ada ujian semacam ini lebih baik syirik atau lebih baik mati? Di masa kita ini loh. Lebih baik syirik ya. Mesti hampir semuanya ya kan? Mesti hampir semuanya. Misalnya orang 1000 ya kayaknya gelem kabeh 1000. Pokoknya nek ora korban antemi. Enggak usah dibunuh loh, diantemi wae. Antekan ya, antekan bidah-bidu. Baru dipukulin aja itu sudah. Dan misalnya lihat ada beberapa orang yang sudah dipukuli, mesti wis lah. Bablas semuanya ya kan? Masya Allah. Nah zaman dulu enggak milih kayak gitu. Ya. Masya Allah. Berarti pentingnya kita paham apa? Tauhid. Dan paham tauhid ini asbab kebahagiaan ya. Tidak paham tauhid adalah asbab apa? Kesengsaraan. Jadi sengsaranya manusia sebenarnya awalnya karena tidak paham tauhid gitu. Jadi kalau ingin bahagia sebenarnya belajar tauhid ya. Sejak dini ya. Kita lanjutkan. Maqaunihim lam yatlabu illa al-amal adh-dhahir. Di sini juga disoroti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keberadaannya orang mukmin zaman dahulu tetap bersabar mempertahankan tauhid walaupun dibunuh. Ya, walaupun apa? Dibunuh. Maqaunihim bersamaan keberadaan mereka, yaitu keberadaan kaum mukminin lam yatlabu, tidak dipinta oleh Allah ilal amal zahir, kecuali amalan yang zahir. Contohnya begini, kamu kalau nggak berbuat syirik, bunuh kamu. Tatkala dia melihat keseriusan kalau tidak berbuat syirik dibunuh, artinya dia berbuat syirik. Ya sudah, saya nyembelih nih, sembelih nih lalatnya. Lah dia menyembelih di sini tidak ada niatan untuk melakukannya. Dia melakukannya ini karena menghindar dari pembunuhan. Kalau dia melakukan seperti itu, apa yang diberlakukan oleh syariat dimaafkan, ya kan? Dimaafkan atau tidak dimaafkan? Dimaafkan, ya kan? Karena orang-orang yang dalam keadaan darurat diberikan izin oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Ya kan? Diberikan izin itu untuk mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Misalnya kalau kamu tidak berbuat kufur, dibunuh. Dia mungkin akan mengatakan kata-kata kufur. Diberikan apa? Maaf. Ya. Tapi di sini, ya, orang zaman dahulu dia tidak mengambil rukhsah ini. Kemudian sampai akhirnya dibunuh. Sampai akhirnya apa? Dibunuh. Berikutnya yang ke-11, annalladzi dakhalan nar muslimun. Di sini disebutkan ternyata yang masuk neraka di sini pada kasus ini adalah seorang apa? Muslim. Bukan pembahasan ini orang kafir. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Lah, wong musyrik ya neraka jelas gue. Di sini kenyataannya muslim gitu loh. Nah, ini makanya tadi kita sorot orang ini lengah gitu ya. Lupa dia bertaubat, istighfar, kemudian ya hal-hal lain yang membersihkan dari perbuatan syirik tadi. Dia berarti orangnya teledor ini, menggampangkan. Ya, menggampangkan teledor, akhirnya dampak teledornya ini dimasukkan dalam neraka. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhalan nar fi dzubab. Dari sisi mana pendalilan yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dari sisi ucapan Rasulullah, dakhalan nar fi dzubab. Dia masuk neraka itu sebabnya karena lalat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia punya amal soleh. Amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh ini gitu. Ya. Tetapi gara-gara lalat tadi, amal solehnya itu rontok gitu. Kan dia tidak disebutkan dia masuk neraka karena kufur kepada Allah, dia masuk neraka karena
Tidak. Ya. Ternyata cuman karena apa? Lalat ini. Ya. Dengan sebab lalat ini amal-amal soleh yang lainnya hancur. Gitu. Hancur ini menunjukkan bahwasanya ya ini penyebab hancurnya amalannya ini karena perbuatan dia waktu berkurban dengan lalat tadi. Waliyadzubillah. Berikutnya yang ke-12, fihi syahidun lil hadis as-sahih. Di sini ada syahid, yaitu sisi pembahasan dari hadis yang sahih. Al jannah aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada dua kekang tali sandalnya. Makanya orang hidup ini memang nggak boleh ya gumede, nggak boleh apa dume, nggak boleh sombong ya. Ada kata-kata sombong yang agak nyelekit gitu ya. Tetapi kita terima gitu. Sombong dalam ketaatan. Yang tadi malam kita singgung. Sombong dalam apa? Ketaatan. Maksudnya sombong dalam ketaatan bagaimana? Tatkala dia taat, soleh dan sebagainya itu merasa orang lain yang ketaatannya kurang ini jatuh di mata dia itu. Ya, jatuh di mata dia. Sehingga dia mengatakan ahlakan nas, menungso guys pada orang gendak kabeh ya, hancur di sini. Kalau penjelasan dari Syekh Robi itu artinya tidak berpegang teguh dengan agama, bukan berarti mati. Halakan nas itu kan binasa manusia. Itu bukan berarti mati, tapi tidak berpegang teguh dengan agama. Wis ora pada nganggo agama kabeh ki wong ejan gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan bal huwa ahlakuhum, bahkan dia yang ngomong seperti itu yang paling binasa kata Rasulullah. Karena tatkala dia ngomong semacam itu ada perasaan apa? Bangga dan meremehkan orang lain. Jadi ini sahih hadisnya. Makanya tatkala ada orang yang diberi kemudahan beribadah, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya ada orang yang jelek ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah perbaiki kita semuanya. Bukan kepada mereka, bahkan kepada kita semuanya. Padahal sebenarnya maksudnya kepada mereka. Tetapi ya akhirnya untuk kita semuanya. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Padahal maksudnya kepada mereka yang dia anggap sebagai orang-orang yang menjauh dari petunjuk agama atau petunjuk ya melecehkan petunjuk agama. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Nah, ini hadisnya sahih tadi malam ya. Jadi hati-hati sekali memang. Hati-hati sekali karena memang agama ini sebenarnya bukan urusannya manusia ya. Urusannya siapa? Allah. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi, kamu enggak punya urusan untuk urusan agama ini wahai Nabi. Ini urusannya Allah. Jadi yang urusan kita itu ya kamu nurut aja deh. Ini petunjuknya begini. Udah tinggal jalanin. Ya. Jadi manusia punya rasa, punya keinginan, tetapi rasa dan keinginan manusia ini ya tetap dalam apa? Dalam batasan yang Allah tentukan. Ya, sehingga manusia harus kemudian menerima pada batasan-batasan tertentu. Ya kita kembalikan kepada Allah SWT. Berikutnya, wan naru mithl dzalik, dan surga juga lebih dekat daripada dua kekang tali sandalnya. Jadi manusia masuk surga gampang, masuk neraka juga gampang. Ya. Masuk surga gampang, masuk neraka gampang. Berikutnya, ma'rifatu anna amal al-qulub, anna amal al-qalbi wal maqsud al-a'zam. Mengenal bahasanya amalan hati itu adalah tujuan yang terbesar. Tujuan yang apa? Terbesar. Jadi tujuan terbesar amalan itu ternyata apa? Hati. Ya. Tujuannya apa? Hati. Pembahasannya tadilah mirip ya. Hatta inda abdatil authan, sampai pada penyembahan apa? Berhala. Gitu. Sampai pada penyembahan apa? Berhala. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya tatkala dia memang takut untuk dibunuh, kemudian dia melakukan apa yang disyaratkan oleh para penyembah berhala untuk melakukan persembahan tadi, kemudian dia lakukan karena dia takut dibunuh, dan kalau nggak mau dibunuh, ada dia melakukan,
maka ini dimaafkan. Tetapi kalau dia melakukan karena lah daripada rubes iki gedene ketok dia lakukan, nah, akhirnya masuk juga. Makanya di sini pentingnya apa? Memiliki ilmu. Karena yang bisa mengatur hati adalah apa? Ilmu. Ya, karena ilmu itu akan menjaga niat. Ya, tatkala ada orang mau niat jelek, ilmunya akan menjaganya. Tapi kalau nggak punya ilmu, kontrolnya dari mana tuh? Ya, kontrolnya dari mana? Jadi ilmu itu akan menjadi kontrol tatkala orang mau melakukan sesuatu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita masuk kepada catatan kakinya di sini. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah menyembelih kepada selain Allah ini termasuk perbuatan syirik karena terkandung padanya ta'zim, ya, ta'zim pengagungan, tajlil, pemuliaan, ya. Kemudian juga adanya khusyuk, ada keterkaitan kepada sesuatu yang dia berikan padanya sembelihan. Contohnya nyembelih untuk Gunung Semeru misalnya ya, untuk Gunung Merapi, untuk tanah, untuk lautan. Di situ karena ada unsurnya ta'zim. Gitu. Ta'zim, pengagungan dan muliaan. Ya, karena apa? Karena merasa ini Semeru sudah memberikan banyak ya hasil bumi dan seterusnya, biar enggak marah udahlah kita kasih sedekah ya untuk penunggunya nanti biar enggak meletus gitu. Tatkala Gunung Merapi meletus udah dikasih tuh sedekah, ternyata masih meletus, akhirnya nyembelih lagi di perempatan itu, di perempatan turun lagi ke Jogjanya itu. Terus gitu. Jadi yang demikian ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Kenapa perbuatan syirik? Karena kan hukum sebab ada 3. Hukum sebab ada apa? 3. Yang pertama apa? Yang ketiga ya bukan pada perkara yang syar'i, ya kan? Dan qadron. Kemudian yang ketiga tidak bersandar pada sebab. Kemudian yang tidak bersandar sebab, yang ketiga tetap berdasarkan qada dan qadar Allah. Jadi kalau mau melakukan sebab ini 3 perkara ini harus dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya kepala sapi tadi untuk menolak lahar panas, ya tidak sesuai dengan syar'i dan juga tidak sesuai dengan qadron. Kalau misalnya mau sesuai dengan syar'i dan qadron, mungkin pemerintah bikin proyek raksasa untuk penanggulangan kemungkinan terjadinya lahar panas ya dengan benda-benda yang bisa menampung ya lahar panas dan bisa mendinginkan lahar panas mungkin dengan batu atau dengan apa sehingga lahar panas begitu mengenai benda itu langsung bisa dingin gitu. Sehingga dingin sehingga nanti bisa menyelamatkan sekian jiwa misalnya. Sudah, akhirnya bikin dam, bikin apa dan sebagainya. Tanya ahlinya ini ya. Sudah, ini sudah sesuai syar'an dan qadron. Kemudian setelah sudah dibikin itu, ya dam dengan proyek raksasa ya, misalnya menghabiskan 35 miliar misalnya. Ya karena dihitung satu nyawa orang 31 miliar ya kan. 35 miliar berarti 35 nyawa. Kemarin yang mati di Semeru berapa? Ada 35? Ada enggak? Enggak tahu ya. Misalnya 35, berarti terhitung satu nyawa 1 miliar dan sebagainya kan aman, menyelamatkan nyawa bangsa gitu. Sudah dengan cara itu aman. Yang kedua tidak bersandar pada apa? Sebab tadi. Ya moga-moga lah gitu. Allah datek nake bisa engkau ndek-ndek gitu loh untuk penghalang. Yang ketiga tetap ya walaupun ndek-ndek kayak gini nek pancen Allah takdirna jebol ya jebol gitu. Karena kita hanya sederma usaha gitu. Lah, maka pada perkara ini terlepas dari apa? Syirik. Tapi kalau misalnya ki memepari ora panas-panas ya karo sapu des gitu loh. Ki nggo ngapa mbah ya. Kiye men parine cepet garing. Lah ini tidak syar'i karena biar cepet garing itu bukan dengan sapu lidi. Ya, kalau mau pengen cepet garing bikin mesin pengering padi gitu loh. Dimasukkan ke mesin pengering padi nanti begitu keluar sudah
sudah kering gitu loh. Lah, kekuatan sapu ini tidak memancarkan cahaya, tidak memancarkan panas gitu loh. Kenapa ini digunakan? Inilah peradaban syirik. Ya, peradaban syirik itu memasung akal sehat. Nah, sudah ya. Ini sudah kita bahas. Sekarang akhirnya pelopor anti kesyirikan tetapi kebablasan. Pelopor yang dianggap di dunia anti kesyirikan tapi kebablasan itu Amerika yang sudah pernah kita sampaikan pada tahun 1818 melakukan pembantaian massal terhadap dukun. Kenapa para dukun ini dibantai? Karena ini akan memasung akal sehat, memasung teknologi, persenjataan dan seterusnya. Bantai itu. Sudah, akhirnya pada mati itu dukun. Setelah pada mati muncullah teknologi yang ada di Amerika. Lah tatkala muncul teknologi di Amerika di sini mereka terjebak bahwasanya kiamat pun bisa diredam dengan adanya apa? Teknologi tatkala terjadi kiamat kubro, teknologi tatkala terjadi gempa, teknologi begitu. Yang demikian ini kebablasan ini. Ya, walaupun melakukan hal-hal yang menurut manusia itu mampu ya, tetapi tetap berdasarkan qada dan qadar Allah. Contohnya bikin kapal untuk melaju di laut, di air. Mampukah Allah SWT menghancurkan kapal tersebut yang tadinya mampu berjalan di air kemudian jadi tidak mampu berjalan di air? Mampu. Contohnya kapal Titanic. Nah, jadi setelah semuanya sesuai dengan syara'an qadron, kemudian tidak bersandar pada sebab, ya, kemudian harus yakin semuanya pun berdasarkan qada dan qadar Allah. Maka menyembelih untuk selain Allah terjatuh di situ tuh. Gitu, terjatuh di situ tuh. Ya. Berbahaya sekali ya peradaban syirik ya. Cuman peradaban syirik di masa kita ini bagi yang percaya, bagi yang enggak percaya enggak apa-apa gitu. Ditambah kayak gitu. Ini kan hanya sekedar lantaran gitu. Kalau sekedar lantaran sebagainya doa aja. Doa sudah enggak modal tuh. Enggak modal. Lah nanti sapinya atau kerbaunya buat nyate gratis, sedekah. Ya, karena sedekah ini juga meredam murka Allah gitu, meredam murka Allah. Dan ada yang mengamati terjadinya musibah itu ingat pada bulan Desember itu. Ada yang mengamati kebanyakan terjadinya musibah itu pada apa? Bulan Desember. Kenapa pada bulan Desember banyak terjadi musibah dan diperingatkan hati-hati loh kalau bulan Desember itu. Hati-hati itu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya Allah melahirkan anak. Tatkala manusia banyak mengatakan ya selamat tahun baru, selamat Natal gitu. Ya kan? Itu kan menganggap benar kelahiran Isa Al-Masih pada tanggal 25 Desember. Tatkala dia meyakini demikian itu dan mengucap semacam itu, ini bumi hampir berguncang ini. Bumi berguncang gak kuat. Aslinya tatkala manusia bermaksud kepada Allah, bumi, langit semuanya ngeri sekali. Semuanya ngeri sekali. Karena mereka tahu ini Allah murka dan mereka tahu ini mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan penciptanya. Kok manusia ngomong seperti itu? Dan ternyata terus-menerus ini ada musibah ini bulan Desember itu. Nggak ada habis-habisnya ini. Dan itu sudah diingatkan ternyata dalam Al-Qur'an itu. Ya, hati-hati sekali ya. Nah, makanya besok jangan beli trompet ya. Jangan beli trompet. Nggak ada gunanya itu loh, beli trompet. Ya, daripada kalian bikin trompet, mending kalian ke sawah. Kalau masih ada damen, ada kalian tiup sekuatmu, nggak apa-apa. Ya, di sawah sambil urek-urek ya. Jadi tidak usah beli apa? Trompet. Sudah di sini jadi bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab apa yang datang tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Ai annahu syirkun, bahwasanya ini adalah syirik. Permasalahannya kenapa tadi sudah seperti itu? Lah apa-apa ora uli, apa-apa syirik. Angel temen. Ya, tatkala sehat masih bisa seperti itu. Tatkala sudah kena azab Allah, ucapanmu udah tenggelam tuh. Ya. Fa inna nususal kitab was sunnah sharihatun. Sesungguhnya nas itu artinya teks dari Alkitab was sunnah itu gamblang. Fil amri bidzabhi lillah, perintah untuk menyembelih karena Allah.
kayak itu disembelih. Kok ngapa sih bapak kayak kondur? Ini menyembelih untuk selain Allah atau untuk bapak kayak? Kayak Mas kayak Bali endoknya disembelih. Men kok gawe rica-rica. Ini untuk Allah atau untuk selain Allah? Ya tergantung niatnya juga ya. Kalau niatnya ya bismillah kan kalau bapak kayak kan bekti, ini amal soleh gitu kan. Ini aring anak kan kasih sayang juga diperintahkan. Jadi harus niatnya tadi. Kadang manusia nggak sampai seperti itu, tapi berdasarkan apa? Angleh, gitu loh. Jadi angleh ini bisa menyebabkan amal soleh nggak berpahala. Itu bisa jadi amal soleh berubah menjadi dosa bahkan. Maka tetap niat. Ya Bismillah lah kayak disembelih lah. Apa eman-eman? Iya betul. Nyembelih Bismillah betul. Nyembelih apa? Bismillah. Nah, sudah berarti lolos dari selain Allah sudah ya Bismillah. Yang kedua kadang lupa bahwasanya apa yang dilakukan di sini yaitu adalah amalan saleh yang nyembelih go bapak kayak. Nah kayak apa eman-eman wong mesti ingu suwe lah ora apa-apa lah. Kok kan dhewe kuli pahala. Wong bapak sing kerja masa abentina didol bapak malah pangan iwak lehor bae melas. Ya kan? Ya ora apa-apa. Jadi amal soleh jadi diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan termasuk daripada apa? Syirik. Nah sekarang begini. Ini kan sudah kebiasaan bagi masyarakat kami menyembelih kepala kerbau, kepalanya kita taruh di Semeru sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Nah, itu gimana? Dan kita menyembelihnya juga bismillah gitu loh. Masa kamu katakan syirik? Saya kan udah bismillah kok. Dan ini syukur kita kepada Allah. Gimana? Abu Rafi, ya. Tapi aku bismillah loh. Dan aku kan lillahi ta'ala gitu kan. Enggak lantaran. Napa Pak? Ya, enggak mungkin Gunung Semeru makan daging kerbau, ya kan? Mungkin enggak? Ya kan aneh loh. Kalau itu untuk manusia, dagingnya dimakan, tapi kalau untuk gunung, apakah gunung makan daging? Jadi tatkala menyembelih untuk Semeru katanya lillahi ta'ala dan katanya dalam rangka syukur kepada Allah, ketahuilah Gunung Semeru itu enggak makan daging. Yang makan daging adalah apa? Manusia. Jadi kalau memberikan kepala kerbau untuk Gunung Semeru, ini nilainya bukan nilai sebagaimana kita menyuguhkan makanan untuk orang tua tadi dan sebagainya untuk anak, tapi nilainya takzim. Ki nggo sing tunggu Gunung Semeru. Niki janjane Gunung Semeru makan ndas kebo apa kepriwe? Ya ora. Niki sapa nggo sapa. Lah kan nasi tunggu. Lah sing tunggu sapa? Jin. Nah, sudah. Itu akhirnya persembahan untuk jin loh. Bukan untuk Gunung Semerunya. Aslinya untuk apa? Jin. Karena jin ini yang menjadi kreatornya. Jin yang sini jadi apa? Kreator. Mulane kadang wong ilang mendaki gunung ada kreatornya di situ, jin itu. Makanya bagi mereka yang suka mendaki gunung, ya cari tempat-tempat yang aman. Kalau kira-kira yang begitu dalam dan sebagainya dan manusia jarang ke situ, jangan masuk situ. Karena tempat-tempat yang jarang dimasuki manusia secara umum jarang untuk membaca Al-Quran, jarang untuk berzikir. Tatkala jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, disitulah para syaitan membangun apa? Kerajaannya. Kerajaannya di kuburan, di lautan. Karena kuburan jarang untuk beribadah. Lautan nggak pernah untuk beribadah. Tempat-tempat yang angker-angker nggak pernah untuk beribadah. Jangan masuk di situ. Ya, kalau pas lengah mereka nyerang, kita nggak ada perlindungan atau kita masuk tempat-tempat bahaya, Allah tidak ridha, mereka menyerang, Allah takdirkan kena, hilang sudah. Hilang nanti yang nyari apa? Dukunnya. Ya, dukunnya itu memang kayak gitu ada itu dari para orang-orang yang tahu tentang kehidupan di puncak gunung, itu tahu hal-hal semacam itu, keanehan-keanehan. Lah, ini adalah syaitan. Gitu. Jadi tanpa terasa ternyata menyembelahnya itu bukan untuk gunung, ternyata untuk apa? Syaitan, untuk jin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.